ternyata menjadi 5 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. Hipertensi menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian nomor 5 di Indonesia. Ternyata ada kasus hipertensi yang menyerang kaum muda hingga berujung pada kematian. Mahasiswa ISTN dengan jurusan Profesi Apoteker angkatan 41 dengan nomor induk mahasiswa 2433103 akan menjelaskan tentang edukasi hipertensi. Hipertensi, apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang melebihi dari 140 mm/Hg dengan minimal 2 kali pengukuran pada waktu tertentu. Tekanan darah seseorang diukur berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah sistolik? Merupakan tekanan dalam pembuluh darah yang diukur pada saat jantung berdetak atau kontraksi dengan nilai normal 120 mm/Hg. Sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah di arteri yang terjadi pada saat jantung beristirahat dengan nilai normal 80 mm/Hg. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih besar atau sama dengan 120 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm/Hg. Hingga saat ini, hipertensi menyebabkan kematian 8 juta setiap tahunnya. Hipertensi atau disebut juga dengan silent killer. Mengapa? Karena sering muncul tanpa keluhan dan hanya sepertiga terdiagnosis tenaga kesehatan dan hanya 0,7% minum obat secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Lesing Septa Saputri. Di sini saya akan menyampaikan tentang gejala-gejala hipertensi dan komplikasinya. Gejala yang pertama yaitu sakit kepala berat. Sakit kepala berat di sini adalah sakit kepala yang tidak tertahankan, bukan seperti sakit kepala yang kita rasakan sehari-hari. Kedua, kelelahan. Kelelahan di sini bisa berupa mudah lemas, lesu saat beraktivitas maupun tidak beraktivitas. Ketiga, pandangan kabur. Pandangan kabur di sini kurang jelasnya penglihatan, seperti berkunang-kunang atau berbayang-bayang. Keempat, nyeri dada atau terasa sakit di bagian dada. Kelima, detak jantung tidak teratur dan juga merasakan jantung berdebar-debar dari dada, leher sampai ke telinga. Keenam, ada darah dalam urin. Nah, di sini kita bisa lihat saat kita buang air kecil. Ketujuh, sulit bernapas dan terasa sesak. Itulah dari gejala-gejala hipertensi. Jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut, silakan Anda secepatnya periksa ke dokter. Hal ini penting untuk mencegah komplikasi seperti serangan jantung atau stroke. Selain itu, hipertensi jika tidak diobati akan menyebabkan penyakit serius seperti gagal ginjal atau masalah mata. Hipertensi jangka panjang akan menyebabkan komplikasi di mana plak berkembang di dinding pembuluh darah yang akan menyebabkan penyempitan. Jika terjadi penyempitan di pembuluh darah, maka hipertensi akan semakin parah karena jantung harus memompa lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Baik ya, sekian dari saya. Terima kasih. Program studi apoteker ISTN Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi.
Jadi faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi yaitu yang pertama, berusia di atas 65 tahun, konsumsi makanan tinggi garam berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, misalnya teh dan kopi, mengkonsumsi minuman beralkohol. Meski demikian, risiko hipertensi dapat dicegah dengan mengubah pola hidup dan pola makanan menjadi lebih sehat secara rutin, penuhi asupan gizi tubuh seimbang, asupan cairan harian tubuh, dan berolahraga secara teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan apa itu penyakit hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mencegah hipertensi. Bagi kita yang masih merasa sehat, namun memiliki resiko terkena hipertensi, kita dapat menerapkan pola hidup cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet sehat dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Nah, pada penderita hipertensi juga dapat menerapkan pola hidup patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet sehat dengan gizi seimbang, upayakan beraktivitas fisik dengan aman, hindari rokok, alkohol, dan zat karsiogenetik lainnya. Selain menjaga pola hidup sehat, menjaga asupan makanan juga nggak kalah penting bagi penderita hipertensi. Kiat menjaga makanan pada penderita hipertensi itu ada menghindari makanan dengan kadar lemak tinggi, menghindari makanan minuman kaleng yang diawetkan, makanan minuman yang mengandung alkohol, dan asupan garam. Yang kedua yaitu meningkatkan makanan sayuran hijau dan buah yang dapat menurunkan tekanan darah, yaitu ada bayam, lobak hijau, sawi, selada, dan masih banyak lagi. Saya Yunianti Klayuk, mahasiswa apoteker ISTN dengan NPM 20344151. Di sini saya akan edukasi pemberian obat hipertensi. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi juga Bu. Di sini saya menerima resep atas nama Bapak Albert ya. Iya Bu. Apakah Bapak sudah lama mengidap penyakit hipertensi? Iya Bu, sudah lama Bu. Tekanan darah Bapak di sini 140/90 mmHg ya. Iya Bu. Di sini saya memberi obat hipertensi. Obatnya Katopril. Obat Katopril diminum 1 kali 1 pada malam hari ya. Iya Bu. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan pada saat perut kosong. Oh iya, apakah Bapak sekarang ada penyakit batuk-batuk? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oh iya, saya akan jelaskan ya. Katopril efek samping obat ini adalah batuk-batuk. Kalau Bapak mengalami batuk-batuk, Bapak jangan takut ya. Itu efek samping dari Katopril. Kalau Bapak batuk-batuk, Bapak minum air putih saja banyak-banyak. Iya, terima kasih. Apakah Bapak sudah mengerti dengan aturan pemakaiannya? Sudah Bu. Atau minum 1 selama hari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Terima kasih ya Pak. Semoga Bapak cepat sembuh.